Selamat bertemu kembali Bapak Ibu pada sesi ketiga minggu ini. Pada sesi 3 ini kita akan mengulas mengenai etnografi sebagai kajian yang paling khas dalam antropologi. Bapak Ibu bisa mengakses RBP maupun BMP untuk bisa membaca kemudian memahami lebih lanjut mengenai kajian etnografi. Saya mengulas dari slide presentasi yang terdapat dalam inisiasi 3. Baik, berikut adalah tampilan dari inisiasi 3, etnografi, merupakan bagian dari pembahasan yang termuat dalam modul 4. Bagian awal mengulas mengenai pengertian etnografi, ya, sebagaimana tertera bahwa etnografi berdasarkan etimologi terdiri atas dua bagian, yaitu etnos dan grafien. Etnos itu adalah suku, grafien adalah gambaran, maka etnografi diartikan sebagai gambaran suku, suku bangsa, ataupun bangsa-bangsa. Gambaran suku-suku bangsa ini diperoleh melalui proses tentunya Bapak Ibu, yang oleh penelitian di antropologi disebut dengan metode penelitian etnografi. Nah, etnografi dia bisa menjadi dua sisi. Ketika etnografi digunakan sebagai proses, maka etnografi digunakan sebagai metodologi. Namun ketika berbicara etnografi sebagai karya, maka melihat etnografi dari hasil buku ataupun catatan-catatan lapangan yang dikaji ataupun yang ditulis oleh para penjelajah ataupun peneliti ataupun etnograf. Nah, metode penelitian etnografi ini secara umum bersifat komparatif, holistik, dan global. Ini berarti bahwa penelitian etnografi akan mendeskripsikan secara menyeluruh isi kajian yang sedang dikaji dalam penelitian etnografi tersebut. Nah, kemudian kajian etnografi harus menggunakan metode penelitian yang sifatnya dapat menggambarkan secara mendalam ataupun depth description, subjek atau kelompok masyarakat yang menjadi kajiannya. Maka umumnya dalam penelitian etnografi, etnografernya itu live in di lapangan Bapak Ibu. Dan biasanya yang dikaji adalah small scale society atau masyarakat dalam skala kecil, yang ini memfokuskan kajian etnografi kepada bagian-bagian yang memang dihaskan dalam penelitian. Jadi walaupun sifatnya komprehensif, holistik, ya, yang holistik itu adalah yang terkhusus pada apa yang dikaji, bukan pada keseluruhan subjek penelitian yang dikaji tersebut. Misal ketika mengkaji mengenai etnik Karo, yang dikaji bukan kehidupan sosial etnik Karunya, tetapi salah satu bagian dalam kehidupan etnik Karo, seperti misalnya tradisi Merdang-merdem, ya, salah satu upacara tahunan yang dimiliki oleh etnik Karo sebagai tanda syukurnya etnik Karo atas panen yang mereka peroleh. Nah, kemudian untuk ulasan lebih lanjut, menurut Puncaraningrat ada 10 wilayah kebudayaan yang itu dikaji dalam kajian etnografi. Yang pertama, tentulah kita perlu untuk memahami di mana lokasi, lingkungan alam, dan demografi yang sedang diteliti. Kemudian bagaimana asal mula dan sejarah suku bangsa tersebut, misal suku bangsa Batak, ya, bahwa secara asal mula bagaimana Batak itu, apakah sudah langsung terbagi ke dalam sub-sub bagian seperti Batak Simalungun, Karo, Mandailing, Pakpa, Angkola, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa. Nah, bahasa juga menjadi salah satu unsur kebudayaan universal yang kemudian diikuti oleh sistem teknologi, ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan kesenian yang itu seyogyanya dimiliki oleh seluruh kelompok etnik di dunia ini, bahwa seyogyanya tidak ada satupun kelompok etnik yang tidak memiliki bahasa, tidak ada satupun kelompok etnik yang tidak memiliki sistem peralatan hidup dan teknologi, dan tidak ada satupun kelompok etnik yang tidak memiliki sistem ekonomi dalam kehidupannya sehari-hari untuk mereka penuhi sampai ke bagian kesenian. Namun pada bagian ke-10, 10 wilayah kebudayaan dikaji etnografi, bahwa etnografi juga mengkaji perubahan-perubahan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi tidak selamanya masyarakat hidup dalam konteks tradisional, tetapi juga mengarah kepada kajian yang lebih kontemporer. Itu juga dikaji dalam kajian etnografi ya Bapak Ibu. Nah, konsep-konsep penting dalam etnografi yang Bapak Ibu perlu untuk kuasai dari pembacaan di BEMP mengenai apa sih itu kebudayaan, ya.
bahwa kebudayaan adalah suatu hasil karya cipta karsa manusia yang itu diperoleh melalui proses belajar oleh individu, dan oleh individu itu tersebut diturunkan atau diwariskan kepada generasi yang satu ke generasi berikutnya. Kebudayaan ini kalau kita kaji akan memiliki wujudnya. Wujudnya bisa berupa 3 bagian, yaitu ide ataupun gagasan. Kemudian gagasan tersebut dimunculkan melalui kegiatan ataupun aktivitas. Dari aktivitas tersebut bisa menghasilkan artefak ataupun hasil kebudayaan. Bapak Ibu boleh kembangkan dari contoh-contoh yang ada. Kemudian perspektif holistik, yaitu berarti dalam penelitian etnografi harus memiliki cara pandang yang menyeluruh terhadap apa yang dikaji tersebut dan bersifat kontekstual. Dan ini yang paling utama juga dalam kajian etnografi, bahwa si peneliti ataupun etnografer harus mengembangkan perspektif emik, ya, seperti kajian relativisme budaya, bahwa apa yang sedang dikaji haruslah dilihat dari sudut pandang masyarakat yang dikaji. Misalnya ada tradisi meludah pada masyarakat di Afrika. Kalau kita melihat dari sisi etik, yaitu sisi sudut pandang si peneliti, maka akan melihat itu sebagai sesuatu hal yang tidak baik misalnya, karena dalam standar kebudayaan si peneliti meludah adalah kegiatan yang negatif. Namun ketika melihat dari perspektif emik, lain lagi hasilnya. Kita akan melihat bahwa ternyata seperti itu ways of life-nya masyarakat dalam memenuhi kehidupannya. Kemudian ada perspektif etik yang tadi sudah kita ulas sebagai sudut pandang si peneliti. Kapan perspektif etik ini bisa kita munculkan? Ketika kita sudah memperoleh data emik, kemudian data emik itu kita interpretasi. Nah, hasil interpretasi itu bisa menggabungkan narasi dari peneliti ataupun sudut pandang penilaian dari si peneliti itu. Yang utama lainnya dalam kajian etnografi adalah non-judgmental orientation, bahwa kita tidak menilai suatu kebudayaan itu baik, benar, salah, tetapi sebagai seorang etnografer, lumrahnya adalah mengungkap bagaimana kebudayaan masyarakat, bagaimana cara masyarakat hidup dan memenuhi kebutuhannya. Lalu juga yang khas ada kaitannya dengan struktural dan fungsi. Biasanya pada masyarakat tradisional memiliki hukum-hukum adat, kemudian ada struktur organisasi yang itu melekat pada masyarakat tersebut, ketua adat, kemudian ada bagian-bagiannya yang lainnya yang mengatur agar lancarnya kegiatan manusia ataupun masyarakat tersebut. Kemudian ada simbol dan ritual, ini identik dengan kebudayaan masyarakat tradisional yang memaknai suatu benda-benda tersebut dan menyimbolkan suatu benda-benda tersebut, kemudian melakukan ritual atas benda-benda itu. Lalu juga ada kajian makro dan mikro, tidak hanya pada kajian sosiologi, di antropologi juga ada, dan operasionalisme. Kemudian teknik-teknik penelitian antropologi dapat dilihat dari kegiatan yang pertama, yaitu observasi, atau secara umum kita mengenal dengan istilah pengamatan. Nah, sebelum kita melakukan wawancara kepada informan, dilakukan kegiatan observasi terlebih dahulu. Apa yang diobservasi? Biasanya yang diobservasi adalah apa yang menjadi inti tujuan penelitian. Ketika memfokuskan pada tradisi Mangokal Holi misalnya, nah maka yang difokuskan adalah alat-alat dan benda-benda ritual, kemudian siapa yang melakukan, kapan dilaksanakan, di mana lokasinya, itu diamati terlebih dahulu oleh peneliti. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan proses percakapan dan wawancara yang tentunya sudah menentukan kriteria seseorang yang dijadikan informan. Misal, memiliki enkulturasi penuh. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu ketika menjadi peneliti lapangan memilih informan yang tidak memahami dengan penuh kebudayaan yang dimilikinya. Kemudian terlibat langsung. Tentunya ketika kita mengkaji mengenai suatu tradisi ataupun suatu kegiatan budaya, informan tersebut haruslah benar-benar terlibat dalam kegiatan budaya itu. Dan 3 kriteria lainnya silakan Bapak Ibu baca dalam BMP ataupun buku-buku lainnya. Kemudian ada metode genealogi, metode life history, dan pre-ranking holistic investigation, silahkan dibaca lebih lanjut. Nah, etnografi juga mengalami proses evolusi ya Bapak Ibu.
Jadi berbicara etnografi, ada etnografi klasik, kemudian ada etnografi modern, etnografi baru, etnografi visual, etnografi virtual. Evolusi-evolusi tersebut itu digunakan guna meneliti masyarakat dari yang skala sederhana menuju yang benar-benar kompleks. Etnografer yang duduk di belakang layar tidak pernah turun langsung ke lapangan, dia hanya melihat dari catatan-catatan perjalanan dari para penjelajah, misionaris, pedagang, itu adalah awal mula kemunculan etnografi dan itu berada pada fase perkembangan antropologi, baik di fase 1 dan 2. Kemudian etnografi mengarah kepada kajian etnografi modern, itu berarti etnografernya sudah mulai melakukan kegiatan penelitian yang benar-benar turun ke lapangan, tahu bagaimana realitas sesungguhnya masyarakat itu. Dan etnografi baru untuk melihat bahwa ada etnoscience dalam masyarakat ya, bahwa masyarakat hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ternyata melihat dari sisi pengetahuan. Jadi tidak hanya menelaah tentang bagaimana ways of life-nya masyarakat di etnografi modern, tetapi juga mengkaji lebih jauh etnoscience-nya pada masyarakat di etnografi baru. Kemudian etnografi virtual sebenarnya dikembangkan oleh orang-orang komunikasi, tetapi di dalam kajian antropologi juga menggunakannya ketika objek penelitian itu berada di dalam media maya. Nah, cara melakukan penelitian etnografi ini pertama kali harus menentukan culture scene yang akan kita teliti. Culture scene itu adalah informasi yang dibagikan oleh dua orang atau lebih yang mendefinisikan beberapa aspek dari pengalaman mereka. Ini berarti ketika mengkaji kajian etnografi harus jelas siapa orangnya. Yang jelas orangnya harus terenkulturasi penuh dengan kebudayaan yang hendak dikaji. Dan yang terakhir yaitu jaringan sosial, Bapak Ibu silakan kaji dan baca lebih lanjut di bagian BMP. Baik Bapak Ibu, demikian paparan sesi 3 minggu ini. Jangan lupa untuk mengerjakan TT1. Mohon hindari copy paste. Bapak Ibu silakan parafrase ketika membaca ataupun menyadu referensi dari sumber online sehingga ketika saya mencek Turnitin, tingkat plagiasinya tidak tinggi. Demikian Bapak Ibu, salam hangat, salam sehat selalu, salam sukses, salam sejahtera untuk kita semua.